Amen, amen, haleluya. Oke, sudah jam 8. Mari kita siapkan hati kita. Saya baca satu firman Tuhan daripada Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Sudah dapat? Lukas 14 ayat 12 ayat 15 sampai 24. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, praise. Haleluya. Sudah? Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang-orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta maaf, aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin, dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah, saya ulangi, lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Ini message Tuhan. Seperti tadi saya tanya Tuhan, kenapa ada 44 mendaftar, tapi hanya beberapa orang datang? Tuan rumah murka. Banyak dijemput, aku hanya sedikit yang akan dipilih.
Kita membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan manusia. Kita sudah dipindah. Kalau kita mengaku kita sudah lahir baru, kita sudah pindah ke dalam kerajaan terang Yesus. Dan di dalam kerajaan Allah ada peraturan tertentu. Dan gerakan Tuhan ada tepat masanya. Tuhan sudah sediakan banyak berkat, mujizat demi mujizat, tapi harus kita ikut masanya, bukan masa kita. Mari kita rujuk kepada Yohanes. Yohanes 5. Dari ayat 1 sampai 11. Sudah? Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Yohanes 5 ayat 1 sampai 11. John chapter 5 verse 1 to 11. Saya takut tadi karena firman Tuhan di ayat terakhir tadi yang saya baca, bukan semua yang diundang dapat mengikuti jamuan. Saya takut, saya gemetar. Oke, Yohanes 5 ayat 1 sampai 11. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam ke kolam itu dan menggoncangkannya air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya yang sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudaraku, ini satu peristiwa 2000 tahun dahulu. Seorang yang sakit, yang sudah 38 tahun,
sudah dekat dengan kolam, bersama dengan orang-orang sakit yang lain, yang ramai orang sakit. Tapi mereka harus pergi masuk di dalam kolam itu apabila airnya digoncang oleh malaikat. Dengar sini. Pada saat malaikat goncangkan air itu, barang siapa yang dahulunya masuk, dia sembuh. Maksudnya ada masa yang Tuhan tetapkan bagi gerakannya, bagi mujizatnya. Ada waktu. Bukan waktu orang-orangnya sakit, tapi waktu yang ditentukan Tuhan. Bila air itu digoncang, maka saat itulah siapa yang bertindak pasti dapat mujizat. Tidak pernah mengecewakan. Dan di sini Tuhan mau kita memastikan bahwa kita harus tepat pada waktu gerakan Tuhan. Setiap orang ini yang sudah 38 tahun sakit, pada air itu digoncang oleh malaikat, dia lambat. Dia tidak sembuh. Tiada mujizat. Saudaraku, banyak orang mencari mujizat. Seperti orang yang keliling, yang ada di 5 serambi di kolam itu. Lama sudah menunggu, harap-harap ada gerakan, harap-harap itu air digoncang oleh malaikat. Tapi kenapa dia masih sakit? Karena lambat untuk masuk. Karena Tuhan ada masa yang tepat untuk melakukan pekerjaan. Saudaraku, seminar ini adalah satu seminar yang ditetapkan Tuhan bagi kita semua, karena Tuhan mau melakukan sesuatu pada masa yang tepat. Tapi kalau kita miss saja, kita akan ketinggalan. Karena God will not wait for no man. Bila dia bergerak, pasti kita harus bertindak pada masa yang tepat. Itu sebab temanya adalah memulihkan generasi Eseka. Bani Eseka ini adalah satu keturunan yang ada pengertian tentang waktu-waktu yang baik dan mengetahui bagaimana mau bertindak pada waktu Tuhan, bukan waktu manusia, tapi waktu Tuhan. Ya. Itu sebab harus kita peka, saudaraku. Bani Eseka ini satu gambaran tentang gereja. Kita gereja Tuhan harus peka, harus tepat. Pada masa Tuhan bergerak, bukan ikut kita punya cara, bukan ikut bahasa kita. Tuhan ada masa, karena kita di dalam kerajaan Allah, bukan lagi di dalam kerajaan manusia. Di dalam kerajaan manusia kita boleh main-main. Di dalam kerajaan manusia kita boleh ikut cara kita sendiri. Tapi di dalam kerajaan Allah ada guideline tertentu, dan harus kita taat. Itu sebab Tuhan menuntut ketaatan. Kalau kita mau diberkati, kalau kita mau mengalami kuasa atau mujizat dari Tuhan, harus kita ikut dengan tepatnya cara Tuhan dan masa Tuhan, bukan masa kita sendiri. Ada masa Tuhan bergerak. Tuhan mau bergerak, mau melakukan sesuatu. Kau tahukah apa maksud Jezreel? What is the meaning of Jezreel? The Lord is scattered and the Lord has sown. He's sowing. It also means opening opportunities.
Dia membuka peluang. Maksudnya Jezreel. Katakan, Jezreel dan saya lahir pada hari yang sama, bulan yang sama. Itu profetik. Karena Tuhan mau buka sesuatu peluang bagi kita untuk mendapat sesuatu pekerjaannya yang besar. Amen. Saya perlu buat anak dia lahir pada masa saya lahir. Karena Tuhan tunjukkan kepada saya bahwa di masa akan datang Tuhan mau buat sesuatu di tempat ini. Dia sudah berjanji. Tapi dia mau tunggu kita. Tunggu kita untuk menyesuaikan caranya, bukan cara kita. Karena dia mau pakai kita. Kita adalah buatan Allah di dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sudah disediakan. Tapi kalau kita tidak rela untuk dibentuk, dibuat oleh Tuhan di dalam Kristus, kita mau cara kita sendiri untuk dibentuk, mau dia punya desain begini, tapi kita buat desain sendiri. Kamu desain, kamu dapat desain baru di sini. Itu desain Ali. Dapat ilham. Kenapa putih sekarang? Karena kita memulakan hidup baru di dalam sebagai satu. Ada kemurnian di dalam hidup kita. Murni. Tuhan menuntut kemurnian. Kalau hati kita murni, kita dapat melihat Tuhan. Amin. Berbahagialah mereka yang suci hatinya, murni hatinya, karena mereka dapat melihat Allah. Siapa mau melihat Allah di sini? Ada pernah melihat Allah? Ada? Balik kepada di sini tadi. Seorang yang sakit 38 tahun, duduk di serambi di Yerusalem, harap-harap apabila malaikat menggoncangkan air itu, dia ada orang menolong dia untuk membawa dia supaya dia masuk di sulam, supaya dia disembuhkan. Dia harapkan sesuatu gerakan itu bagus, mukjizat terjadi. Tapi saudaraku, apabila dia bertemu dengan Yesus, dia tidak payah tunggu orang mengangkat dia masuk di selam apabila malaikat menggoncang air. Amin. Tapi apabila Yesus ketemu dia tidak dikecewakan. Keadaannya 38 tahun berubah. Seketika itu dia bertemu dengan Yesus. Hati kita harus murni supaya kita bertemu dengan Tuhan, supaya mukjizat terjadi dalam hidup kita. Amin. Inilah seminar ini. Tujuan kita adakan seminar ini supaya kita dipulihkan kepada generasi SK, yaitu SK ini gambaran gereja yang peka, yang disiplin, yang tahu, yang mengerti waktu-waktu yang baik, bukan ikut waktu manusia, tapi waktu Tuhan. Sehingga mereka dapat memberi nasihat kepada Daud, kepada kerajaan Israel. Bagaimana, apa yang harus dilakukan? Apakah rencana Tuhan bagi masa itu? Mereka tahu. Jadi kita ini adalah gereja yang diangkat Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Dan pekerjaan itu ada dia punya dispensasi yang harus kita ikut, yang harus kita lakukan pada waktu yang ditetapkan Tuhan, dan bukan waktu yang ditetapkan manusia. Ingat, Matius 28 daripada ayat 12. Semua kamu bisa baca. Daripada 16.
Matius 28 ayat 16 sampai 28. Sampai 20, sorry. Di sana ke-11, dengarlah, ke-11 murid Yesus pergi ke mana? Galilea, di suatu bukit yang ditunjukkan oleh siapa? Yesus. Ada masa, ada cara, dan Tuhan yang tunjukkan. Bila pada saat Yesus pergi di sana, bayangkanlah kalau mereka itu sudah dengar perkataan Yesus bahwa Yesus akan datang di suatu bukit di Galilea pada masa tertentu di tempat itu untuk bertemu dengan mereka. Karena pada saat itu Tuhan akan melepaskan satu amanat agung kepada ke-12 ini. Bayangkanlah, ke-11 ini main-main. Yesus tunggu di sana. Dan Tuhan mau memberikan amanat agung kepada mereka. Dan dia tunggu-tunggu. Macam mana? Karena di sana Tuhan kata, segala kuasa surga dan bumi diberikan kepadaku. Oleh itu pergilah kepada siapa? Ke-11 murid. Di mana? Suatu bukit. Di mana? Di Galilea. Pada masa bila? Pada masa Yesus ada di sana. Pada masa yang ditentukan Yesus. Saudaraku, Tuhan ada rencana besar bagi setiap pribadi kita. Tapi harus kita menjadi bani-bani SK yang tahu, mengerti waktu-waktu yang baik di mana Tuhan tentukan, supaya kita menerima apa yang Dia sediakan bagi kita. Kalau kita miss, kalau kita lambat, kalau kita pergi tempat yang lain, kita tidak akan menerima apa yang disediakan Tuhan bagi kita. Saudaraku, sebelum Dia naik ke surga, Dia memberikan amanat agung kepada semua kita. Tuh. Kalau kita baca di Markus 16 ayat 19, setelah Yesus sudah memberikan amanat agung, di mana mengatakan di Markus 16 ayat 16, dan beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Barang siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya dihukum. Tanda-tanda ini mengikuti kepada orang-orang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh setan. Mereka akan berbahasa-bahasa baru, memegang ular, minum racun tidak berbahaya, tumpang tangan kepada orang sakit sembuh. Di ayat 16 apa? Dan Yesus naik ke surga. Maksudnya, ini amanat diberikan pada masa yang ada. Dia tentukan. Di mana? Di bukit. Pada masa bila? Pada masa yang Dia tentukan. Bayangkan murid tidak datang di bukit yang ditentukan, dan dia mau berikan kuasa itu, dia mau berikan amanat itu. Miss, kehilangan. Itu sebab banyak orang Kristen dia miss amanat agung ini. Itu sebab tidak kesampaian amanat agung. Kenapa? Karena kita ini mempersiapkan diri untuk diangkat. Dan pengangkatan itu terjadi apabila apa? Matius 24 ayat 18. Apa itu? Apa itu? Matius 24 18. Yesus hanya datang balik apabila Injil diberitakan ke. Tapi kenapa Dia belum datang? Karena banyak orang Kristen, nama Kristen, tapi lambat, tidak bertemu dengan Dia. Dia tidak menerima itu amanat agung. Dia hanya dengar.
ke orang lain, maka dia tidak ada kuasa. Hanya orang yang tepat masanya menerima amanat itu, menerima kuasa itu, menerima urapan itu, mereka pergi, mujizat mengikuti mereka. Amin. Banyak orang Kristen dengar tentang amanat agung, bila beritakan Injil, ialah pun mujizat. Banyak orang Kristen sekarang mencari mujizat, bukan pembuat mujizat. Seharusnya kita ini melakukan mujizat. Kenapa? Karena mujizat mengikuti kita. Amen. Oi. Markus 16:17 apa? Acak. Markus 16:17 apa? Tanda-tanda ini mengikuti apa? Orang-orang percaya. Kenapa kita mencari mujizat? Sedangkan kita ini pelaku mujizat. Kita tidak dapat melakukan mujizat karena kita miss. Kita miss. Karena Tuhan ada masa yang tepat. Harus kita tahu. Di depan harus kita menjadi Bani Yashika, yang ada pengertian tentang waktu-waktu yang baik. Itu sebab Tuhan mau pulihkan ini kepada gereja ini, supaya gereja ini, karena Bani Yashika ini satu gambaran tentang gereja, dan gereja harus dipulihkan supaya gereja tahu ada pengertian tentang waktu-waktu yang baik, dan ada pengetahuan tentang bagaimana melakukan pada waktu yang tepat. Saudaraku, harus kita berubah. Kalau kita mau melihat kerjaan Tuhan luar biasa, harus kita berubah. We are defined by our character, not what we say. We might be worshiping God, tapi we are defined by our action. Saudaraku, pekerjaan Tuhan memang ada, dan Tuhan pakai kita. Tapi kalau kita tidak disiplin, kita tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan. Kita tidak boleh dipakai Tuhan. Ya, saya mau semua kita dipakai Tuhan. Karena ini seminar ini bukan buat begitu saja. Tidak. Ini bukan main-main. Ya, EJK begitu lama sibuk untuk menyediakan semua file, semualah. Tapi apakah kita ini hanya buang masa, sia-siakan masa? Selain daripada kita sibuk menyediakan semua, harus ada hati yang terserah. Otherwise, akhirnya seminar ini kosong juga. Ya, itu sebab saya ingin memberikan kita satu dorongan, satu pengertian, satu teguran dari mula, supaya akhirnya seminar ini kita mendapat sesuatu yang disediakan Tuhan, Pak. Kalau dari permulaan kita tidak sungguh-sungguh, akhirnya kalau dari mula sudah menyimpan, akhirnya kita tidak mencapai ke destiny kita. Harus kita lulus, ikut tepat masa Tuhan, cara Tuhan, bukan cara kita dan masa kita. Amen. Kita bukan membina kerajaan manusia, kita membina kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu ada disiplinnya, ada punya guideline. Harus kita mentaati. Itu sebab Tuhan mau kita menuntut ketaatan daripada kita. Harus kita menurut apa yang diperintahkan, bukan ikut cara kita. Ya, karena orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan tidak akan menikmati jamuan, tidak menikmati apa yang disediakan Tuhan itu. Biarpun kita diundang, tapi banyak alasan. Amen. Kalau nampak saya ini
berapi-api, marah. Bukan marah. Tuhan marah. Tuhan kata di sini tadi, murka. Tuhan murka. Kata apa bila Tuhan murka? Ya, bahaya. Bukan saya murka, Tuhan murka. Karena Tuhan mau kita sadar bahwa dia ada sesuatu pekerjaan yang dia mau buat melalui ini kumpulan. Tapi kalau kita tidak siap, siapa lagi dia pakai? Don't miss the visitation. Jangan sama sekali miss lawatan Tuhan. Pada saat kau miss lawatan Tuhan, siapa tidak tahu. Karena Tuhan tidak akan menunggu manusia. With or without us, God can still move. Tuhan boleh pakai orang lain. Amen. Ini kedudukan sebenarnya. Jadi jangan kita main-main dengan Tuhan. Saya tidak boleh main-main dengan Tuhan. Saya komentar tadi. Saya baca balik. Apa tadi yang saya baca? Tentang yang berdalih. Saya sudah baca. Dari ayat 15 sampai 24. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Oke. Saya sudah baca. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" God will not wait for no man. Dia akan terus maju with or without us. Kalau yang diundang tidak datang banyak alasan, Tuhan suruh hambanya cari lain. Orang sakit, orang timpang, semua akan dibawa. Kalau rumah belum penuh, dia masih lagi suruh pergi. Karena orang-orang dia dijemput itu. Tapi banyak alasan, tidak akan apa? Tidak ada apa? Menikmati jamuan. Tidak dapat diberkati. Saudaraku, ini bukan main-main. Ini bukan main-main. Ini serius. Kita boleh main dengan manusia, tapi main dengan Tuhan tidak boleh. Saya menasihati kita semua. Saya mendorong kita semua. Mari kita ubah kita punya persepsi tentang diri kita, tentang panggilan dalam hidup kita, tentang Tuhan. Karena Tuhan itu bukan dimain-main. Very serious. Karena kita membangun kerajaan Allah, bukan membangun kerajaan manusia.
Kerajaan manusia kita boleh main dalih-dalih, boleh beri alasan, tapi bagi Tuhan tidak ada alasan. Ya, Tuhan dia kata di sini, lalu murkalah Tuhan rumah. Murka Tuhan. Jangan kita nanti menerima murka. Bahaya. Ini baru permulaan. Tapi ini satu penyadaran bagi kita, bahwa kita ambil serius tentang seminar ini. Karena di dalam seminar ini ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Cuma kita siap atau tidak. Apakah kita mau dipakai Tuhan atau tidak? Tuhan mau buat sesuatu. Sudah saya dengar dengan jelas. Tuhan mau buat sesuatu. Tapi siapakah dia mau pakai? Siapa? Apakah kita ini tergolong dari orang-orang yang berdalih dan tidak ada bahagia di dalam jamuan, tidak menikmati jamuan itu? Saya tidak mau. I will move with God. Saya akan bergerak bersama dengan Tuhan. Saya tidak mau ketinggalan, karena saya mau melihat pekerjaan Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Saya mau melihat pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan diperluaskan. Dan saya mau melihat apa yang dinubuatkan di tempat ini digenapi. Itu yang saya mau. With or without God, with or without anybody. Saya mau. Itu satunya pribadi dengan kedudukan atau apa. That is my principle. Kalau hal Tuhan saya serius. Kalau hal Tuhan saya disiplin. Karena saya mau mengalami kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan kita tidak alami secara otomatis. Tiada, harus ada disiplin, harus ada komitmen, harus ada kesungguhan, baru kita dipakai Tuhan. Ini yang penting. Dan Tuhan mau pakai semua. Kita sudah ada di sini. Ramai lagi yang tidak datang. Tak apa. Banyak yang diundang. Tapi Tuhan yang menentukan. Dan kita juga sendiri yang menentukan. Mau atau tidak dipakai Tuhan. Kalau kita sudah diundang, ada lagi alasan-alasan. Tuhan bilang, tiada dapat menikmati jamuan itu. Dan Tuhan kata, dia murka. Saya tidak mau menerima murka dari Tuhan. Karena apabila murka turun, jangan main-main. Jangan main-main. Ya, saya takut. Saya bertobat tadi, Tuhan, kalau ada kesalahan saya, kenapa begini terjadi? Kenapa iblis senang saja untuk menghalang? Apakah kita pilih untuk menjadi mangsa kepada iblis? Atau kita terus bangkit dan maju? Saudaraku, ini penyadaran bagi kita semua. Kalau kamu marah sama saya, I don't apologize. I have to say, saya mesti lepaskan ini dari Tuhan. Ya, karena Tuhan mau pakai kita. Ini pilihan kita. Tuhan mau buat sesuatu di sini. Sebagai sini pasti tempat ini. I have to stand on the truth, and I have to speak the truth. Saya tidak mau kasih cair-cair atau kasih apa itu kebenaran. I have to. Tuhan sudah pilih kita. Jangan lagi kita main-main. Ke-11 murid Yesus disuruh oleh Yesus bertemu dengan dia di Galilea, di bukit yang ditentukan, karena di sana dia akan bertemu dengan ke-11 ini, dan selepas itu dia akan melepaskan amanat agung. Dan amanat agung itu disertai dengan kuasa surga dan bumi.
dan tanda-tanda mengikuti orang-orang ini. Amen. Oi, maukah tidak? Ini pilihan kita. Jangan lagi mencari mujizat. Jadilah pembuat mujizat. Amen. Jangan mencari mujizat. Bertemu dengan Yesus baru mujizat ada. Orang yang sudah 38 tahun ini mengharapkan sesuatu mujizat di kolam. Apabila malaikat menggoncangkan air dan dia minta pertolongan orang lain. Dan bertahun-tahun dia. Tapi Tuhan ada rencana bagi dia. Tuhan memperlihatkan kemuliaannya. Bila orang ini bertemu secara pribadi dengan Yesus, hidupnya berubah. Amin. Saya berdoa di dalam seminar ini, setiap kita di sini bertemu dengan Yesus dan hidup kita tidak lagi seperti dulu. Amin. Oi, Tuhan mau melakukan sesuatu. Tuhan mau merubah hidup kita. Dia menyatakan diri dia sendiri kepada kita, seperti mana dia menyatakan diri kepada orang yang sakit ini. Bayangkan 38 tahun. Ya, 38 tahun menantikan peluang untuk diangkat ke kolam Siloam itu. Mengharapkan sesuatu mujizat. Ini gambarannya, dia pergi, kamu naruh KKR di sini, dia pergi sana, itu kebaktian, pujian penyembahan, kebaktian mujizat, sini sana, tiada pun pengalaman. Sedangkan kalau kau ambil masa bersama dengan Yesus di bilikmu sendiri, dimanapun kau berada, sungguh-sungguh mencari Tuhan, dia diketemukan berubah hidupmu. Amin. Oi. Tapi harus kita menjadi seperti Bani Israel. Peka, tahu, ada pengertian tentang waktu-waktu yang baik. Amen. Dan untuk mengetahui macam mana mengerti waktu-waktu yang baik, saudaraku, sebenarnya di dalam beberapa seminar saya sudah berikan buku-buku sebagai panduan bagaimana kita menjadi peka, macam mana kita memperlengkapi diri, memperlengkapi untuk dalam pelayanan. Tapi sia-sia buku. Itu sebab hari ini kamu punya file kosong. Pastor Daniel punya, saya punya tiada. Kenapa? Ada bertimbun salah, tapi saya tidak kasih. Marah sama saya, marahlah. Cara saya hari ini, siapa yang berniat mau belajar, mau memperlengkapi diri, rajin membaca, komited untuk membaca, pergi sana, ambil free. Tapi kalau kamu malas, tidak mau membaca, jangan. Itu saja. Sayang Mbak kan? Dev, betul kan? Ya. Sayang Mbak kalau kasih kalau tidak dibaca. 1 inci dia punya apa? Abu. Nah ini kali saya punya strategi lain. Karena saya tahu tian waktu-waktu manusia malas. Amen. Ya. Saya sediakan banyak bahan-bahan pengajaran untuk memperlengkapi diri kita. Tapi kita harus pilih mau belajar atau tidak. Amen. Jangan kita ikut seminar tapi tidak belajar. Tadi hari ini, mama sudah. Kita tidak sedar. Saya mau kamu mendengar dua sisi yang ada. Saya akan fungsikan, saya akan ajar kamu sesuatu yang baru. Memperlengkapi kamu supaya akhirnya seminar ini kamu dapat sesuatu yang baru. Karena kalau saya mengajar tapi kasih kamu buku, itu buku tidak dibaca. Tapi saya mau kamu buat komitmen. Bila saya mengajar, kamu dengar baik-baik.
Saya mau kamu off, kamu punya handphone belajar mengajar. Kasih off itu handphone, supaya kamu dapat fokus, supaya kamu dapat menerima sesuatu, supaya akhirnya kamu dapat mempraktiknya apa yang saya ajar. Karena pengajaran saya akan lebih daripada praktik. Ya. Mana Jerry kita datang? Jerry tanya saya, Pastor, bagaimana mau melihat di alam roh? Banyak orang mau belajar masuk di alam roh dan melihat alam roh. Siapa mau? Siapa mau? Malu. Hey. Tahu kan? Cara Tuhan kan di luar pengertian kita. Nah, di situ ada hasilnya senilai. Dia sungguh-sungguh sekarang kubar-kubar gitu. Dia tanya saya, kenapa kuburan si Musa tidak diketahui? Siapa menguburkan Musa? Siapa kasih kubur Musa? Tuhan. Macam mana dia? Sebenarnya malaikat Michael yang kubur dia. Kenapa dia tidak mau kasih tahu orang di mana itu kubur? Karena Tuhan tidak mau umat Israel menyembah dia menjadi berhala. Itu sebabnya, oi, tahu sudah? Ya, itu sebabnya. Karena sepanjang mereka di padang gurun, itu apapun jurang bersembah. Bila Musa pergi di Gunung Sinai, mereka buat patung, senang untuk menyembah berhala. Dan Tuhan tidak mau mereka menyembah Musa. Amen. Jangan kita menyembah kepada manusia. Banyak sekarang apostle, man of steel, man of stone, man of fire, macam-macam. Ada kan? Tapi tiada Yesus. Jangan kita menyembah kepada manusia. Jangan menyembah. Tuhan tidak mau. Itu sebab dia kuburan Musa tidak diketahui. Tapi dia akan balik semasa penganiayaan sebagai salah satu saksi. Hei, kita mesti tahu waktu Tuhan, memahami rencana Tuhan. Ya. Banyak hal yang Tuhan belum lagi nyatakan kepada kita. Kamu tahu tak apa akan terjadi tahun depan? Tidak tahu. Tidak tahu. Kau tahu kan? Tuhan memberikan perumpamaan ini air zam-zam. Kepada orang-orang percaya, dia ambil satu perumpamaan orang yang berenang, bersalin. Tapi bagi orang-orang yang tiada Tuhan, Tuhan gunakan apa? Pencuri. Kenapa itu? Pencuri kita tidak tahu bila dia datang, tapi orang yang bersalin kita tahu. Pastor Dani tahu itu. Bila istri yang hamil merasa sakit perut, air sudah kucur. Nah, tahu. Tahu karena dia akan melahir. Orang-orang Kristen tahu bila Yesus datang. Woi, tahu kan?
Hanya orang-orang Kristen tahu bila Yesus datang. Karena Tuhan sudah berikan kita tanda-tanda. Amin. Ada mengatakan hanya Bapak tahu kan? Ya memang dia tahu itu masa. Tapi Tuhan tahu. Dia tunjukkan kita bila dia akan datang. Pada tempat itu masa tidak tahu. Tapi kita tahu dia akan datang. Tanda-tanda itu semua ada di sini. Salah satunya bila Injil disibarkan ke seluruh dunia, dia akan datang. Amin. Dan saya akan tunjukkan nanti dalam sisi saya apa tanda-tanda, apa tanda-tanda yang harus kita pulihkan sebagai gereja yang digambarkan sebagai Bani Israel, supaya kita akan bangkit dan kita dapat memahami musim dan waktu Tuhan. Kita sebagai gereja harus memahami tahu. Kita tahu waktu dan musim Tuhan apa akan berlaku. Kenapa? Karena kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam kita, Roh kebenaran yang menyelidiki segala kebenaran. Dia akan menunjukkan kepada kita rahasia-rahasia kerajaan surga. Kau sahabat Allah atau tidak? Kalau kau sahabat Allah, Tuhan akan mengungsikan rahasia kerajaan surga, betul? Tapi kalau kau bukan sahabat Allah, jangan harap kau tahu. Tadi saya mengajak kita, jadilah sahabat Allah. Dan caranya menjadi sahabat Allah adalah menurut perintahnya. Itu saja. Ikut cara Tuhan. Ikut guideline yang ditentukan Tuhan, bukan guideline kita. Harus kita ikut cara Tuhan, bukan cara kita. Baru kita menjadi sahabat Allah, maka dia akan kongsikan segala rahasia kerajaan surga. Amin. Supaya kita tahu apa yang harus kita buat esok hari, lusa, minggu depan. Nah, kita sudah dekat ujung bulan, ujung tahun. Kita akan masuk dalam tahun baru. Kau tahu apa kita buat tahun baru? Kita tahu. Itu sebab harus kita ada kebaktian malam 31 Desember. Menanti-nantikan Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan apa yang dia mau untuk tahun depan. Setiap tahun, setiap ujung tahun kami adakan. Gereja ini mengadakan dari pukul 9 sampai pagi pukul 1 ke 2. Minta petunjuk dari Tuhan apa yang harus. Dan apa yang Tuhan tunjukkan untuk tahun ini, kebanyakannya sudah digenapi. Dia sudah tunjukkan pada malam 31 Desember. Itulah harus kita menjadi Bani Israel. Tahu, ada pengertian tentang waktu, masa-masa yang baik. Amen. Itulah tujuan kita. Mulai hari ini, tenangkan dalam hati kita bahwa kita mau dipulihkan, mau dipakai Tuhan, mau melihat sesuatu yang baru, mau melihat pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui kita. Itu harus ada. Kalau tidak kan, kita akan buang masa saja. Buang masa, buang duit, 30 ringgit. Banyak apa itu? Tapi ujungnya seminar tiada kosong juga. Setiap saat dalam hidup kita, Tuhan sudah tentukan untuk dia. Pakailah setiap saat itu. Dan inilah 3 hari ini kita gunakan untuk mempelengkapi diri kita, supaya Tuhan boleh pakai kita, supaya Tuhan boleh menyatakan dirinya kepada kita, dan kita dapat melihat kemuliaannya, kita dapat melihat pekerjaannya, kita dipakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu yang mau. Oke, banyak mudah-mudi hari ini. Tuhan sekarang bagikan mudah-mudi. Kamulah generasi yang Tuhan mau pakai. Saya Musa. Bila saya dikubur, kamu tidak tahu di mana saya. Tuhan pakai kamu, generasi Yosua. Bersiap sedialah.
Kalau tidak bersiap sedia macam mana? Amen. Dan mari, semasa kita ada sekarang seminar ini kali, ini seminar terakhir di dalam tahun 2022. Gunakan masa ini, pergunakanlah dengan kendur kan? Pergunakan masa ini untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Biarpun hanya 3 hari, tapi tidak absorb, jadi respons. Apa yang diberikan Tuhan kita observe terus. Ya, jadi respons. Terima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ambil itu sebagai satu persiapan, satu pelengkapan untuk maju di hadapan. Move on, jangan undur. Amen. Dengan sikit-sikit merajukan syarutan kamu. Siapa merajuk sih? Kau. Syarutan nanti. Salah kasih syarutan kamu. John, kau pun syarutan nanti. Oke, come on, clear off. Jadikan hati kita murni. Ini putih semua kan? Itu satu profetik. Tuhan mau kita punya hati murni, siap untuk dibentuk, supaya kita dapat dipakai Tuhan dengan luar biasa. Itu. Amen. Ade, Tuhan mau pakai kau. Jangan sia-siakan hidup kau. Nah, ingatkah apa yang saya cakap sama kau? Ingat? Tidak. Mana satu? Kau sama dia. Ingat? Jangan lupa, ambil itu sebagai satu dorongan dalam hidup, maju mencapai sesuatu. Semua kita ada. Oke, Charles, Kenen, oke, mesti ada destiny, ada visi dalam hidup. Amen. Dan semua kita pasti kita mencapai kalau kita buat komitmen. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amen. Itu mulut bahasa ini. Satu. Oke, mari kita launch kita punya seminar. Oke, pemusik.